Malam merayap pergi, digantikan fajar yang merekah. Kokok ayam jantan, lantang dan bersahutan, memecah keheningan pagi. Di ruang tamu rumah Ari, jam dinding menunjukkan pukul 9 lewat. Ari, dengan santai duduk di sofa beludru coklat tuanya, menyeruput kopi putih hangat. Aroma kopi yang pahit bercampur manis, berpadu dengan harum pisang goreng buatan ibunya yang tersaji di piring. Ari sudah rapi, kemeja lengan panjang kuning cerah membalut tubuhnya. Dipadu celana jeans hitam yang pas, membuatnya terlihat semakin tampan. Aroma sampo yang segar dan semerbak menguar dari rambutnya yang tertata rapi. Ia sengaja bersiap lebih awal, tak sabar bertemu Ira, kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Ari tidak dapat menyembunyikan senyum lebarnya. Bayangan wajah Ira, senyumnya yang menenangkan, memenuhi benaknya. Rasanya sudah tidak sabar pengen makan jagung bakar bersama Ira, gumamnya dalam hati, membayangkan manisnya jagung bakar yang akan mereka nikmati bersama. Ibunya, yang baru keluar dari dapur, tersenyum melihat anak gantengnya itu. Dengan nada menggoda, ia berkata, "Wah, yang sudah tidak sabar pengen makan jagung bakar bersama calon mantu ibu." Kalimat itu berhasil membuat Ari menyengir, tangannya menggaruk kepala yang tidak gatal. "Jam berapa Ira datang?" tanya ibunya. "Sebentar lagi, Bu." "Sabar saja tunggu calon mantunya," jawab Ari singkat. Ibunya hanya membelai lembut rambut putranya sambil tertawa geli mendengar kalimat itu. Di tempat lain, Ira berjalan menuju motor matic merah jambu kesayangannya, ditemani kedua orang tuanya. Udara pagi terasa segar di kulitnya, membawa aroma embun dan tanah basah. Sebelum naik motor, Ira menyalami ibunya, mencium tangannya dengan hormat. "Hati-hati di jalan ya, Nak. Jaga sikap dan tutur kata selama di rumah Bapak Mahmud. Pulangnya jangan terlalu kesorean," pesan ibunya, suaranya lembut dan penuh perhatian. Ira lalu menyalami ayahnya. Dengan nada menggoda, ayahnya berkata, "Ayah titip salam sama Bapak Mahmud ya, Nak. Dan tidak akan marah kalau beliau memberikan ayah oleh-oleh sekantong jagung bakar." Kalimat itu membuat mereka bertiga tertawa kecil. Ira lalu menaiki motornya. Setelah memastikan semuanya aman, ia melajukan motornya perlahan-lahan, meninggalkan rumahnya yang hangat dan penuh cinta. Sebenarnya, rumah Bapak Mahmud lebih dekat dari rumahnya. Tapi karena rasa sayang dan cintanya kepada Ari, jarak yang jauh pun tidak menjadi penghalang baginya. Yang penting, ia bisa datang ke rumah Bapak Mahmud berdua dengan kekasih tunanetra tercintanya itu. Setelah hampir 30 menit mengarungi jalanan yang sudah mulai ramai, akhirnya ia sampai di rumah Ari. Suara bising kendaraan dan klakson saling bersahutan. Namun Ira tetap fokus mengendalikan motornya. Ia lalu memarkirkan motornya di depan pagar rumah Ari, lalu berjalan masuk ke halamannya. Dengan lembut, ia mengetuk pintu sambil memberi salam dan memanggil nama Ari. "Assalamualaikum, Ari," serunya, suaranya ceria dan penuh semangat. Ari, yang masih asyik ngopi ditemani ibunya di ruang tamu, tersenyum manis mendengar suara kekasihnya itu. Ia dan ibunya lalu menjawab salam dari Ira bersamaan dan berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam," jawab mereka serempak. Ira lalu menyalami ibu Ari, mencium tangannya dengan hormat dan menanyakan kabar calon mertuanya itu pagi ini. Ibu Ari pun menjawab pertanyaan Ira sambil membelai lembut kepala calon mantunya itu. "Alhamdulillah baik, Nak. Kamu sendiri bagaimana kabarnya?" tanya Ibu Ari, suaranya ramah dan penuh kasih sayang. Ari lalu menggoda Ira, "Kenapa kabarku tidak ditanyakan, sayang?" Ira dan Ibu Ari lalu tertawa geli mendengar kalimat Ari itu.
Ira lalu mencubit lengan kekasihnya itu dengan gemas. Iya, Ari. Kabarmu bagaimana, sayang? Tanya Ira, matanya berbinar menatap Ari. Ari dan Ira lalu pamit kepada ibunya. Ibu Ari membalasnya dengan nasihat-nasihat bijak. Hati-hati di jalan ya, nak. Jaga diri baik-baik. Jangan ngebut-ngebut. Pesan Ibu Ari, suaranya penuh perhatian. Setelah Ira memastikan kekasihnya itu sudah duduk dengan nyaman dan semuanya pun sudah aman, maka ia langsung memacu motor matic merah jambu kesayangannya itu menuju rumah Bapak Mahmud. Mereka ngobrol-ngobrol santai di atas motor. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka, membawa aroma bunga dan dedaunan. Ira tetap menjaga fokusnya agar mereka bisa sampai di tujuan dengan aman dan selamat. Ira sudah tidak terlalu canggung ketika tubuh Ari merapat ke punggungnya. Ari asik menceritakan mimpi indahnya semalam, sedang makan jagung bersama Ira. Semalam aku mimpi kita makan jagung bakar di tepi pantai, sayang. Matahari terbenam, ombak berdebur, dan kita tertawa bahagia, cerita Ari, suaranya penuh semangat. Ira yang mendengar cerita tersebut hanya bisa tertawa kecil sambil mata yang tetap fokus ke jalanan di depan mereka. Tiba-tiba, dari samping ada ibu-ibu dengan motor matic berwarna merah menyalip dan tanpa menyalakan lampu weser langsung belok kiri masuk jembatan. Suara decitan ban motor ibu-ibu itu memekakkan telinga. Hal itu membuat Ira sedikit kaget dan motornya sedikit oleng ke kiri. Ari ikutan kaget, motor Ira tiba-tiba oleng. Ia terhentak ke depan dan secara refleks kedua tangannya langsung memeluk pinggang kekasihnya itu. Beruntung Ira bisa mengendalikan motornya lalu menepikan dan berhenti sejenak dengan nafas yang masih sedikit ngos-ngosan. Jantungnya masih berdebar kencang karena peristiwa tadi. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Tapi akhirnya dia kemudian tersadar bahwa ada sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih kencang lagi, yaitu Ari memeluknya dari belakang dengan tangan yang melingkar sempurna di pinggangnya. Sensasi campur aduk melanda hatinya. Ada rasa takut, kaget, namun juga ada rasa hangat dan nyaman. Ini adalah untuk pertama kalinya dia dipeluk seorang laki-laki di atas motor, walaupun dalam keadaan darurat. Ira terdiam bingung apakah harus tetap membiarkan pelukan kekasihnya itu atau melepaskannya. Ari yang tersadar dengan kediaman kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu kemudian melepaskan pelukannya. Maafkan aku, sayang, aku sungguh tidak sengaja, kata Ari, suaranya lirih dan penuh penyesalan. Tangan kanan Ira lalu mengelus-elus lembut punggung tangan Ari dan berkata, tidak apa-apa, sayang. Aku mengerti, aku juga minta maaf sudah hampir membuatmu terjatuh, kata Ira, suaranya lembut dan menenangkan. Ari dengan mata berkaca-kaca, hanya bisa mengangguk sambil menggenggam tangan kekasihnya itu. Aku semakin sayang sama kamu, Ira, ujarnya, suaranya bergetar. Kalimat yang membuat Ira tersenyum malu lalu berkata, ayo sayang, kita lanjutkan perjalanan. Bapak Mahmud pasti sudah menunggu, kata Ira, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Dan setelah hampir 1 jam membelah jalanan, akhirnya motor matic merah jambu itu pun berhenti di depan rumah Bapak Mahmud. Rumah itu tampak sederhana namun asri, dengan halaman yang dipenuhi tanaman bunga yang berwarna-warni. Aroma bunga melati dan mawar memenuhi udara, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ditambah aroma jagung bakar yang menggoda, langsung menyambut kedatangan mereka.